Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Koris Kacip dari Prodi Teknik Lautan. Di sini saya ingin membuat video resume dari mata kuliah mekanika gelombang air. Nah, di sini membahas tentang berbagai jenis struktur lepas pantai. Kita juga membahas tentang berbagai jenis struktur pada pantai. Kita juga membahas tentang aksi struktur. Dan juga kita membahas tentang jenis struktur bawah beban lingkungan yang diberikan kita secara singkat. Nah, membahas tentang karakteristik dinamis yang penting dari jenis struktur ini. Misalnya massa sistem struktur itu mungkin Maastricht, itu mungkin nilai tunggal kekaukan kemungkinan kemudian rendaman yang dapat ditimbulkan dari materi serta dari pembebanan hidrodinamik dan sebagai. Maka dari kuliah terakhir kita membahas tentang berbagai jenis gaya kita, mulai dengan gaya angin dan mengatakan bahwa jika ingin perkirakan gaya angin atau pengaruh gaya angin pada struktur tertentu, sistem harus berperilaku ramping, yaitu ketinggian sistem struktural atau anggota sehubung dengan dinamis latar terkecil dari struktur harus melebihi 5 hingga aksi dinamis akan dipanggil dalam sistem struktur. Oleh karena itu harus melakukan analisis dinamis. Pada dasar analisis dinamis tidak perlu dilakukan meskipun mungkin merupakan fungsi waktu meski dalam menjadi fungsi waktu. Nah, dapat melakukan analisis kuasi statis. Hanya respons statis penting bahwa sistem struktural tepat beban diterapkan juga harus memanggil karakteristik dinamis dalam perilaku. Sehingga membahas tentang kekuatan angin hari ini akan membicarakan tentang kekuatan gelombang, kemudian akan bicara tentang kekuatan dari arus, akan bicara tentang kekuatan dari beban gempa, bicara tentang kekuatan dari pertumbuhan laut dan sebagainya. Nah, tentu saja beban es jadi termasuk semua ini, termasuk gaya angin sebagai apa kami menyebut beban lingkungan yang bekerja pada struktur lepas pantai dengan sangat menarik. Telah memahami bahwa meskipun gaya dapat menjadi fungsi waktu tergantung pada karakteristik sistem struktur, dapat melakukan analisis dinamis atau mungkin tidak melakukan analisis dinamis. Itu adalah ringkasan singkat apa yang memiliki sampai kuliah terakhir di kuliah ini. Nah, gelombang pada struktur lepas pantai adalah salah satu yang penting dari semua beban lingkungan. Yang menentukan gaya ini memerlukan solusi dari dua masalah yang berpisah tetapi saling terkait. Mari kita lihat apa itu. Tahap pertama adalah perhitungan keadaan laut. Dari perkiraan kekuatan gelombang memiliki dua tahap penting. Harus mengidentifikasi keadaan laut. Tahap pertama adalah mengidentifikasikan kekuatan laut. Nah, keadaan laut tahap pertama adalah mengidentifikasikan keadaan laut. Harus menggunakan profil tertentu dari negara laut atau harus menggunakan teori khusus untuk mensimulasikan keadaan laut, dan berdasarkan itu harus menurunkan kinematik partikel air. Saat mereka mengatakan kinematik partikel air, tertarik untuk mengetahui partikel air horizontal kecepatan, kemudian kecepatan partikel air kecepatan. Nah, kemudian partikel air. Setelah itu harus dapat mengetahui gaya total seluruh struktur. Pertama, memperkirakan kecepatan dari kecepatan angin, memperkirakan tekanan yang bekerja pada titik tertentu, menemukan koefisien yang bertanggung jawab untuk kualifikasi medan dan lain-lain. Diperkirakan gaya pada anggota atau gaya yang bekerja pada anggota. Seperti itu jika mengetahui area proyeksi anggota dengan cara yang sama. Di sini algoritma yang sama akan bicara tentang kinematik balon air terlebih dahulu, kemudian kita akan bicara tentang perkiraan gaya pada anggota ini. Sehingga ada dua pendekatan untuk mengukur keadaan laut yang merupakan tingkat yang sangat penting dalam berpikirkan kekuatan gelombang. Sehingga keadaan laut dapat tiba dari dua tahap. Satu, ada apa yang kami sebut dinamis gelombang, desain tunggal sigma
di mana gelombang reguler yang kami identifikasikan sebagai gelombang desain dengan ketinggian gelombang tertentu, dan periode gelombang ditentukan sehingga menentukan gelombang tertentu yang tidak gelombang pada periode gelombang diberikan. Nah, kekuatan karena gelombang ini dihitung menggunakan teori gelombang order tinggi. Kehilangan teori gelombang order tinggi dan memperkirakan gaya berdasarkan tinggi gelombang dari periode gelombang yang diberikan ini. Untuk keadaan laut yang diberikan perkiraan gaya menggunakan teori gelombang order tinggi biasanya menganggap di bawah 1 tahun gelombang 100 tahun yang merupakan gelombang maksimum dengan sedikit kembalinya 100 tahun sehingga akan menjadi gelombang desain tunggal yang akan mempertimbangkan untuk analisa sekarang. Nah, melakukan analisa semacam itu di mana Anda bicara tentang gelombang maksimum dalam rentang 100 tahun, maka respon dinamis tidak dianggap tidak melihat perilaku dinamis struktur, sedangkan di angin berbicara tentang struktur perilaku dinamis, tetapi dalam kasus ini memperkirakan gelombang desain tunggal yang tinggi gelombang dan periode gelombang dianggap maksimum dalam 100 tahun terakhir. Nah, untuk mencari perilaku dinamis jadi menjadi suatu analisis struktur, dan struktur akan dirancang sedemikian rupa sehingga persamaan dari struktur akan berada di atas atau akan di bawah tergantung pada jenis struktur, tergantung pada kasus gelombang kuat ekstrim yang bekerja pada struktur air dangkal. Ini adalah salah satu pendekatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi syarat keadaan laut yang diperkirakan berdasarkan akan perkirakan kinematik partikel air. Pendekatan kedua yang memiliki dalam literatur adalah analisis gelombang acak. Nah, jadi di sini apa yang mereka lakukan adalah untuk mereka bicara tentang analisis statistik pada diagram hambur gelombang, dan diagram hambur gelombang diperoleh untuk laut tertentu menyatakan di mana platform akan dipasang. Jadi apa yang disebut diagram hamburan gelombang spesifik lokasi. Mengambil diagram ini dan melakukan analisis statik pada data dari diagram pencar gelombang, sehingga mengambil perkiraan struktur gelombang yang menentukan kinerja analisis dari domain frekuensi, maka struktur gelombang yang sesuai dengan untuk menghasilkan apa yang kita sebut gelombang acak. Nah, fokus pada bagian memperkirakan gaya dalam struktur kekhawatiran adalah berbagai melakukan analisis dinamis yang disediakan jika F dari T diketahui jika saya mengetahui fungsi gaya, maka harus tahu bagaimana melakukan analisis dinamis. Tetapi untuk memahami bagaimana memperkirakan gaya, kita harus memiliki gagasan bahwa di mana kita menghadapi sumber untuk mendapatkan kekuatan seperti yang baru saja saya katakan. Jika kita bicara tentang gelombang desain tunggal atau analisis gelombang acak, dalam kedua kasus itu menarik bahwa saya harus mengidentifikasikan apa yang disebut elevasi permukaan laut yang kita diskusikan di kuliah terakhir, juga disebut sebagai eta. Jadi harus merancang. Nah, untuk menentukan eta, ketinggian permukaan laut berdasarkan yang kemudian akan menghitung kecepatan partikel air baik secara horizontal maupun vertikal. Tentu saja ini horizontal dan khususnya, jadi ada beberapa asumsi berdasarkan teori-teori ini. Teori gelombang menggunakan kinematik gelombang yang kecepatan dan percepatan partikel air atas dasar teori potensi gelombang. Diasumsikan gelombang jambul panjang dan dapat digambarkan aliran 2 dimensi dan ditandai dengan parameter. Nah, menunjukkan dimensi atau diameter anggota gelombang frekuensi melingkar. Nomor dan frekuensi skrip. Jadi ini ada beberapa parameter berdasarkan yang ciri kita elevasi permukaan laut atau keadaan misi setelah tahu mempunyai teori umum yang berbeda ya, yang kita semua tahu ketika kita bicara tentang gelombang hidrodinamika saja linear teori, dan kemudian gelombang Sluyter ordi teori konik dan aliran dan teori numerik.
Nah, untuk memahami secara membahas teori gelombang linear dan teori order kelima Stokes, sebuah teori dengan sangat singkat memberikan Anda beberapa teori, sehingga membuat Anda memahami bagaimana memperkirakan gaya gelombang pada anggota berdasarkan teori-teori ini. Jadi parameter gelombang yang diberikan di sini kedalamannya air kecil D, dilambang dengan D, dan tinggi gelombang adalah modal yaitu H. Kita tahu apa itu trup dari dinamika yang sangat sederhana, teori yang kita sebut sebagai teori gelombang linear. Mereka menganggap gelombang sinusoidan berbentuk gelombang memiliki ketinggian H dari edan kecil dibandingkan dengan panjang gelombang lambat yang kedalaman air D, hingga teori gelombang air sangat populer. Teori gelombang air memberi Anda evaluasi permukaan laut eta. Nah, fungsi frekuensi, jika kita mengetahui eta X dari T, Anda dapat mudah memperkirakan tersebut dalam literatur. Anda tidak perlu menyalin ini bukan literatur statistik manapun akan membantu memperkirakan persamaan apa yang mungkin tidak memiliki khawatir tentang persamaan ini. Setelah dapat membedakan ini dan mendapatkan akselerasi juga punya di sini, satu-satunya hal yang penting adalah ajar cepat. Bagaimana memperkirakan, misalnya katakan memiliki silinder, memiliki anggota silinder atau hipotensi tetap dasar laut. Nah, persamaan Napsim tetap memenuhi kondisi batas permukaan bebas dinamis. Oleh karena itu, dalam banyak situasi fisik teori linear bahkan modifikasi peregang, ada banyak modifikasi yang diberikan oleh teori ini oleh Hornbein dan sehingga Hornmark dan meregangkan ini data sampai ke arah manapun juga. Nah, sesuai gelombang amplitudo, hingga kemudian teori eksistensi disarankan dalam 1960 oleh Skoptor dan Hexen yang tersedia dalam literatur sekarang. Ada masalah di sini karena lambatnya konvergensi dalam direct untuk air dangkal. Teori ini dianggap banyak valid dalam region di mana oleh lambat adalah panjang gelombang harus lebih besar dari 0,1. Jadi harus memberikan bahwa ada kedalaman air lebih dari panjang gelombang untuk diberikan gelombang jika fungsi air lebih besar dari 0,1. Nah, dalam literatur merujuk Danson tahun 1983 dan Min yang berkaitan dengan untuk semua konvensian ini, maka jurnal teknik adalah semua konvensi ini dalam satu bidik referensi tersebut. Di situ di bawah khusus ini oleh dapat melihat hingga dapat melihat kertas atau buku. Nah, kemudian untuk teori ini kita sudah tahu cara memperkirakan konsep pertama dalam gaya gelombang yang mendefinisikan keadaan laut dan memperkirakan kinetik yang datang kembali, memperkirakan gaya di anggota dalam struktur yang mereka pelajari dengan cepat. Tentang struktur gelombang interaksi, struktur yang terkena gelombang mengalami gaya substansial yang akan selanjutnya lebih tinggi dari beban angin. Telah terlihat dalam literatur bahwa semua perbandingan besar gaya yang disebabkan oleh angin terhadap gelombang. Aksi gelombang lebih parah daripada aksi angin pada struktur kanan, sehingga gaya nyata dari variasi tekanan dinamis dan air, gerak partikel dan kasus perbedaan dan tersedia dalam literatur yang jelas berbeda. Satu adalah berbeda volume besar yang lainnya. Ramping hidrodinamics tubuh transparan. Kita berbicara tentang tubuh volume besar, maka disebut struktur kompak hidrodinamik. Pengaruh gelombang untuk model medan gelombang pada struktur akan dengan difraksi dan refleksi ketika gelombang mengenai struktur untuk membelokkan, serta bagian dari partikel gelombang akan memantulkan gaya untuk pada tubuh ini harus ditentukan dengan perhitungan numerik berdasarkan apa yang mereka sebut teori difraksi. Jika berbicara tentang tubuh transparan hidronik ramping, mereka
tidak memiliki pengaruh sinyal pada medan gelombang karena transparan terhadap medan gelombang hidrolik gaya dan langsung diberikan oleh persamaan Morrison. Persamaan Morrison hanya memiliki satu batas dan DVL harus berada dalam batas 0,2 oleh diameter anggota. Nah, teori gelombang air diberikan oleh modifikasi peregangan. Berapa batas dalam teori ini tidak pernah menerima teori ini untuk perhitungan sempurna, sehingga dengan menggunakan kedua teori tersebut dapat diperkirakan kinetik partikel air dalam sumber horizontal dan vertikal setelah mereka mengetahui hal ini. Nah, sekian presentasi saya, kurang lebih saya ucapkan terima kasih.